channel Ensin KW. Nah, kita akan membahas hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita akan menciptakan alat-alat yang sangat berguna bagi masyarakat. Nah, ini video pertama kita akan membuat ternyata dini anti banjir, di mana dalam beberapa waktu terakhir ini terjadi banjir di mana-mana dengan adanya badai El Nino itu terjadi di Batu Malang dan di Alor. Nah, kita akan coba untuk menciptakan atau mungkin ya membuatlah sesuatu alat yang berguna bagi masyarakat, di mana itu sebagai mitigasi bencana yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, baiklah, untuk lebih lanjut saya perkenalkan juga teman kita, inilah Ensin KW dari Yogyakarta. Nah, beliau nanti yang akan mengarahkan untuk membuat tutorial bagaimana membuat alat anti banjir tersebut. Baiklah teman-teman, kita akan sedikit merangkai alat peringatan dini banjir. Dimana alat peringatan dini banjir itu kita memerlukan alat, suatu komponen juga. Ini salah satunya alarm atau speaker alarm yang biasa ada di alarm mobil atau sepeda motor. Nah, ini dijual bebas yang ada di pasaran, di toko elektronik. Harganya kurang lebih Rp80.000. Terus kedua, kita menggunakan power supply-nya. Ini power supply ini bisa kita gunakan, tidak harus seperti ini. Kita bisa menggunakan power supply yang berkapasitas 12 volt, 1 ampere cukup gitu. Ini kalau di pasaran kurang lebih 60.000. Terus yang ketiga, ini adalah switch yang biasa digunakan, ini otomatis tandon air. Untuk biasa tandon air, kalau air sudah penuh dia akan memproses, switch ini akan bekerja dan pompa air akan mati, terputus aliran listrik. Yang keempat, ini ya kabel, kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan tergantung lokasinya. Terus kelima, kita menggunakan pipa pralon ukuran 2,5 dim dan overshock 3 dim. Oke, mari kita mencoba untuk membuat alat tersebut. Tidak lupa kita menggunakan AVO ya untuk mengecek tespen dan alat-alat yang lain, peritang, obeng. Oke guys, kita mulai praktek ya. Kita mulai membuat peringatan dini banjir. Pelampung kita sudah ikat dan panjang tali itu disesuaikan dengan permukaan air. Jadi pelampung nanti posisinya di atas permukaan air, kurang lebih 5 cm di atas permukaan air yang normal. Kita udah masukkan ini seperti ini, dan kita juga tidak lupa buat dudukan untuk switch ini. Kita buat dudukan ini bisa dari plastik atau bekas tutupnya ember cat ya. Kita manfaatkan agar dia bisa posisi di tengah, kita bisa masuk dan posisinya dia bisa fleksibel gitu. Tidak perlu harus paten. Dan ini kita siapkan juga pipa yang 3 dim yang nantinya akan kita buat untuk posisi tutup seperti ini. Kita buat ini sebagai untuk restart. Jika sudah berbunyi, dia mau mematikan, kita tarik lagi. Ini bisa digunakan. Ini hubungannya tali ini dengan switch ya. Kita modif ini posisinya di engkelnya switch, jadi bisa. Oke ya guys. Oke, berikutnya kita pasang untuk aliran listriknya.
perangkat alarm ya maksudnya. Kita siapkan kabel, steker, dan ini stop kontak yang dibilang stop kontak gantung. Nah, posisinya rangkaian ini seperti ini. Jadi ini seperti jembatan, salah satu diputus, tapi kita menggunakan steker yang masuk. Oke guys. Kita akan menyambung, mengonek dari switch ini. Setelah kita connect, ini jangan lupa diisolasi ya. Ini Pak, karena ini perangkat ini akan masuk ke aliran PLN atau arus listrik berkapasitas 220. Nah, setelah terpasang seperti ini, alatnya seperti ini sudah. Sekarang kita menyiapkan untuk alarmnya. Alarm kita sudah siapkan yang tadi di. Jadi ini sudah siap, oke. Ini. Jadi kalau kita colokkan ke listrik, ke kontak listrik, ini akan berbunyi. Oke guys, kita coba langsung pasang alat ini. Nah, jadi seperti ini guys. Dari power supply ini sudah kita masukkan ke ini, kita colokkan ke stop kontak yang dibilang stop kontak gantung. Ini sudah kita siapkan, kita colokkan ke listrik. Sedangkan pipa kita taruh di tempat lokasinya. Oke guys, kita langsung. Oke guys, kalau semuanya sudah siap, kita langsung menuju ke proses pemasangan di lokasi. Ini sebagai contoh ya, pipa kita pasang di kolam. Ini kita perumpamakan ini di sungai. Nah, pas kebetulan ini sungai kolam ini agak surut ini. Anggap ini sungai yang keadaan normal, belum banjir. Nah, kita sudah pasang seperti ini. Ini sebagai kita tutup ya, supaya kalau itu nggak kena hujan. Yang kita sudah siapkan semuanya sudah terpasang seperti ini, powernya, untuk alarm, dan ini sebagai stekernya, keluarkan stop kontak. Ya, ini dia tidak akan berbunyi sementara karena debit air masih normal. Jika air ini naik, pelampung akan naik, otomatis akan bekerja dan alarm akan berbunyi. Oke guys, alat yang kita pasang ini sudah terpasang. Kita nunggu dalam beberapa saat, dimana debit air akan naik, dan kelihatannya ini debit air sudah akan naik. Kita nunggu. Demikian
alat ini sudah berfungsi dengan baik, di mana debit air ini sudah naik, switch akan bekerja dan alarm berbunyi. Alat ini sangat sederhana, murah, dan besar manfaatnya, terutama bagi warga yang tinggal di bantaran sungai yang tingkat kemungkinannya banjir, bisa diperingatkan sebelum terjadi bencana. Terima kasih guys, dari kami tutorial yang kami berikan pada hari ini. Tunggu tutorial yang berikutnya. Terima kasih.